Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, untuk pembelajaran pada minggu ini, Ibu akan melanjutkan materi gerak. Untuk minggu kemarin sudah Ibu sampaikan materi sampai jarak dan perpindahan. Jadi sebelum kita memasuki materi gerak lurus, kalian harus pahami dulu mengenai jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan yang sudah Ibu sampaikan pada video minggu yang kemarin. Nah, hari ini kita memasuki materi gerak lurus. Jadi gerak lurus itu adalah gerak yang menghasilkan lintasan berupa garis lurus, makanya disebut dengan gerak lurus. Misalnya ketika mobil di jalan raya pada jalan yang lurus tanpa hambatan, atau buah yang jatuh dari pohon, kan lintasannya lurus, pasti tidak akan berbelok-belok, langsung jatuh ke bawah pada lintasan yang lurus. Itu yang disebut dengan gerak lurus. Nah, gerak lurus ini ada dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB. Syarat yang pasti konsepnya, GLB ini harus punya kecepatan tetap atau V-nya tetap. Jadi gerak lurus beraturan itu V-nya tetap, kecepatannya tetap. Apa yang dimaksud dengan GLB? GLB itu gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Jadi syaratnya kecepatannya tetap. Contoh, misalnya ketika mengendarai mobil di jalan yang lurus dengan kecepatan tetap. Kemudian kalau kalian masuk lift, nah ketika naik turun pasti kecepatannya tetap, tidak berubah. Atau pada saat naik eskalator. Nah, ketika naik eskalator kalian turun naik berapa kali pun dia akan tidak akan semakin laju atau semakin lambat. Jadi kecepatan eskalator pasti selalu tetap. Nah, di situ kamu lihat ada ilustrasi ketika mobil jalan pada waktu T 0 sekon, itu maksudnya pada saat waktunya 0 sekon. Sekon atau biasa kita sebut dengan detik. Jadi sekon itu nama lain dari detik. Lihat. Nah, pada saat T sama dengan 1 sekon, 5 meter per sekon. Dari 0 sekon pun 5 meter per sekon kecepatannya. Kemudian sampai waktu 4 sekon, kecepatannya masih 5 meter per sekon. Nah, itu berarti dia mengalami gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi kecepatannya tetap. Nah, tapi tidak akan mungkin kendaraan di jalan raya berjalan dengan kecepatan tetap. Pasti akan berubah-ubah. Misalnya ketika kalian bawa motor di jalan, tidak mungkin dari rumah sampai ke tempat tujuan kecepatan kalian selalu 40. Pasti akan berubah. Misalnya ketika memasuki jalan yang lengang, tidak ada kendaraan, pasti akan semakin laju. Nah, tapi ketika kalian menemui lampu merah, ketika mendekati lampu merah, pasti kendaraannya diperlambat. Jadi tidak mungkin selalu tetap. Jadi GLB itu kemungkinan hanya bisa dilihat dialami seperti pada lift atau eskalator. Tapi untuk kendaraan di jalan raya, kecepatan pasti akan selalu berubah-ubah. Ya, jadi kita lanjut. Nah, di sini kamu lihat ada persamaannya. Persamaan GLB. Jadi kecepatan itu dilambangkan dengan simbol V, jaraknya S, waktunya T. Jadi dirumuskan kecepatan V, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jadi V sama dengan S per T. Kemudian kalau dibalik rumusnya, misalnya yang ditanyakan adalah jarak tempuh S, maka S sama dengan kecepatan dikali waktu, atau S sama dengan V kali T. Tapi kalau yang ditanya adalah waktunya, waktu disimbolkan dengan T, berarti dibalik lagi rumusnya, T sama dengan S per V. Jadi waktu itu jarak dibagi kecepatan. Nah, di samping itu kamu lihat gambar segitiga. Ini biasa disebut dengan segitiga rumus. Fungsinya untuk kalian bisa membolak-balik rumus kalau kalian masih bingung cara membolaknya. Jadi kalau tanda garis hitam yang melintang itu anggap sebagai tanda pembagi.
Makanya jika ditanyakan V berarti S dibagi T. Kalau ditanyakan S berarti V kali T. Ini untuk membantu kalian membolak-balik rumus, maka digunakan segitiga rumus. Nah, V itu bisa satuannya dalam meter per sekon atau kilometer per jam. Jadi kalau V dalam 1 meter per sekon berarti jaraknya dalam meter. Tapi kalau V-nya atau kecepatannya dalam km per jam berarti jaraknya dalam kilometer. Kemudian waktu jika V-nya dalam meter per sekon berarti waktunya dalam satuan sekon. Tapi kalau kecepatannya dalam km per jam, kilometer per jam berarti waktunya dalam satuan jam. Ya. Sekon atau biasa kita sebut dengan detik ya. Nah, kemudian grafik GLB. Jadi kalian ingat ini bentuk grafik GLB. Yang pertama grafik antara kecepatan V terhadap waktu T. Nah, kamu lihat pada grafik V versus T, garis V itu tetap. Jadi ketika waktu berapapun seperti tadi gambar ilustrasi mobil, jadi pada saat T1, T2 atau nanti T seterusnya, T sampai berapapun V-nya tetap, nilai V-nya tetap. Makanya bentuknya garis melintang. Kemudian yang kedua grafik jarak terhadap waktu atau S versus T. Nah, di situ garis sekitar 45 derajat. Jadi pada saat misalnya ketika T sama dengan 2 sekon, 4 sekon atau 6 sekon, kemudian jaraknya misal pada 4 meter, itu V-nya selalu tetap. Makanya didapat grafik seperti ini ya. Nah, Ibu lanjut ke contoh soal. Ada sebuah mobil bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Nah, kamu lihat penyelesaiannya. Jadi kecepatan dilambangkan dengan V sama dengan 60 km per jam. Kemudian berapakah jarak yang ditempuh benda setelah 4 jam? Setelah 4 jam berarti itu waktu. Waktu dilambangkan dengan T sama dengan 4 jam. Nah, yang ditanya berapakah jarak? Berarti jarak yang ditanyakan S. Nah, kalian lihat tadi rumusnya, kalau yang ditanyakan S adalah V kali T. Ya, kita balik lagi. Nah, berarti jaraknya S V kali T. V-nya tadi 60 dikalikan T 4 jam dapatlah 240 km. Berarti jarak yang ditempuhnya sebesar 240. Kemudian soal yang kedua, ada kereta api bergerak lurus menempuh jarak 30 meter. Berarti jarak S sama dengan 30 meter. Waktunya 0,25 sekon. Berarti T 0,25. Berapakah kecepatan? Berarti yang ditanyakan adalah V. Nah, lihat tadi rumus V-nya ini. V sama dengan jarak dibagi waktu. V S per T. Nah, berarti V jaraknya 30 dibagi 0,25 sama dengan 120 meter per sekon. Jadi kecepatan kereta sebesar 120 meter per sekon. Nah, ini Ibu tambahkan sedikit. Jadi harus kalian pahami maksud dari kecepatan sebesar 120 meter per sekon. Jadi artinya bahwa kendaraan tersebut bisa menempuh jarak 120 meter setiap 1 sekon atau menempuh jarak sejauh 120 meter per detiknya. Atau bisa dibilang kereta api dalam 1 sekon dia menempuh jarak 120 meter. Itu arti dari kecepatan 120 meter per sekon. Jadi kalau kita misalnya tidak menggunakan rumus, kalian bisa langsung mengartikan atau menafsirkan. Berarti kalau dalam 1 sekon kereta api menempuh jarak 120, berarti dalam waktu 2 sekon berarti kereta api ini bisa menempuh jarak sejauh 240 meter. Karena dalam 1 sekon dia bisa menempuh 120 meter. Berarti kalau dalam 2 sekon
dia bisa menempuh jarak 240 meter. Berarti dalam 3 sekon dia bisa menempuh jarak 360 meter dan seterusnya. Atau bisa diartikan kereta api ini bisa menempuh jarak 240 meter berarti dalam waktu 2 sekon. Jadi gitu ya. Jadi ini harus kalian pahami konsep maksud dari kecepatan 120 meter per sekon. Berarti kendaraan itu dia bisa menempuh jarak 120 meter per detiknya, atau setiap 1 sekon dia bisa menempuh jarak 120 meter. Tapi dengan syarat jika dia bisa bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, tapi kalau kecepatan kendaraannya berubah-ubah, ini pasti tidak akan berlaku lagi. Jadi syarat kecepatan kendaraannya selalu tetap, konstan. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Kalau yang tadi GLB, sekarang GLBB. Nah, kalau pada GLB kecepatan tetap, makanya pada GLBB kecepatannya berubah, tapi beraturan. Jadi berubahnya secara beraturan. Jadi ada 2 kemungkinan kendaraan ketika di jalan berubahnya. Kecepatannya bisa mengalami percepatan atau perlambatan. Nah, jadi didefinisikan GLB itu suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan berubah secara teratur. Nah, jadi ada 2. Ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Contoh yang cepat tadi misalnya kalau kalian lihat buah kelapa jatuh dari pohon, semakin ke bawah otomatis kecepatannya semakin bertambah. Jadi kalau kamu lihat, atau misalnya kamu melihat ada orang bunuh diri dari lantai apartemen lantai 100. Nah, semakin ke bawah benda itu yang jatuh ke bawah pasti akan semakin cepat, semakin laju. Kemudian misalnya kalian main sepeda, turun dari bukit misalnya, pasti ya ke bawah semakin kecepatannya semakin bertambah, sehingga kalian tidak perlu mengengkol lagi sepeda karena semakin ke bawah semakin laju. Itu GLBB dipercepat. Kemudian kalau perlambatan, misal kalian melempar bola ke atas, semakin ke atas otomatis semakin lambat, makanya dia akan jatuh lagi ke bawah. Itu berkaitan dengan hukum gravitasi bumi. Jadi pasti ketika benda yang dilempar ke atas otomatis dia tetap akan jatuh ke bawah. Nah, semakin ke atas kecepatannya akan semakin berkurang. Atau tadi ketika kalian naik sepeda, ketika turun dia akan dipercepat, tapi ketika menanjak ke bukit pasti sepeda itu akan semakin lambat kecepatannya, diperlambat. Nah, atau sepeda motor atau kendaraan ketika melewati lampu merah, pasti kendaraannya diperlambat. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya. Gambar 1 itu berarti GLBB dipercepat, yang gambar 2 GLBB diperlambat. Nah, jika diilustrasikan dengan tetesan oli, kamu bisa lihat. Jadi kalau misal ada mobil, kalau dia semakin ini mungkin agak salah ini ya. Jadi kalau tetesan oli yang pertama ini sebenarnya semakin lambat. Nah, jadi semakin lambat. Kalau yang di bawah itu berarti GLBB dipercepat, ini terbalik nih. Yang di bawah GLBB dipercepat, kalau yang di atas GLBB diperlambat. Jadi kayak tetesan oli, jarang, semakin lama semakin rapat, berarti mobilnya semakin lambat gerakannya. Kalau di bawah yang awalnya tetesan olinya dekat, berarti dia pelan mobilnya, semakin lama dia semakin jarang, berarti mobilnya semakin dipercepat. Nah, ini untuk grafiknya, grafik GLBB. Untuk percepatan kamu lihat bentuknya seperti ini. Jadi semakin V-nya akan semakin besar, waktunya semakin lama, V-nya semakin besar, berarti bentuk grafiknya seperti garis 45 derajat. Kemudian grafik S terhadap T, kalian bisa lihat bentuknya. Begitu juga GLBB diperlambat. Ini bentuk grafiknya.
Nah, ini persamaannya untuk rumus GLBB. Jadi karena kecepatannya berubah, berarti ada kecepatan awal. Kecepatan awal dilambangkan dengan V0, ada kecepatan akhir. Jadi ada dua kecepatan karena kecepatannya berubah, berarti nilainya berbeda. Kecepatan akhir dilambangkan dengan VT. Jadi jika dirumuskan, kecepatan akhir atau VT sama dengan kecepatan awal ditambah A kali T. A itu adalah percepatan, T adalah waktu. Nah, kalau yang ditanyakan kecepatan awal, berarti V0 sama dengan VT dikurang AT. VT tadi adalah kecepatan akhir, A itu adalah percepatan, T-nya adalah waktu. Nah, ini jika rumusnya dibolak-balik. Nah, catatan, nanti jika kalian menghitung, jika hasil A bernilai positif, berarti artinya benda mengalami percepatan. Tapi jika A nanti hasilnya negatif, artinya benda mengalami perlambatan. Jadi bukan nilainya positif atau negatif, tapi negatif itu hanya menandakan kalau bendanya mengalami perlambatan. Jadi kita bisa lihat contoh soalnya. Nah, nomor 1, ada mobil bergerak lurus dipercepat. Nah, sini sudah kita bisa simpulkan bahwa mobil ini mengalami percepatan. Kecepatan awal 25, berarti V0 sama dengan 25 meter per sekon. Setelah 10 sekon, berarti waktu T 10 sekon. Kecepatannya menjadi, berarti VT. VT sama dengan 45 meter per sekon. Hitunglah percepatan. Percepatan berarti lambangnya A, berarti yang ditanya A. Nah, kalian lihat rumus yang tadi, ini A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Kamu bisa lihat di situ rumusnya, A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Ya. Nah, VT-nya tadi 45, V0-nya sama dengan 25, T sama dengan 10 sekon. Dapatlah hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Ini Ibu kurang kuadratnya, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang nomor 2, ada benda diperlambat, berarti benda ini mengalami perlambatan, sudah jelas di situ kalimatnya. Kecepatan awal 30, berarti V0. V0 30, kemudian 10 detik kemudian benda berhenti, berarti pada saat T sama dengan 10 sekon, benda berhenti, berarti kecepatan VT-nya 0. Jadi VT-nya sama dengan 0, karena benda ini dari 30 berubah menjadi 0, berarti V0-nya tadi 30, VT-nya 0. Berapakah perlambatan? Jadi sama rumusnya. Jadi A itu bisa dia percepatan, bisa perlambatan, tergantung dari hasil nanti. Dari hasil dari nilai ini sudah jelas kalau ini perlambatan, karena kecepatan awalnya lebih besar, sedangkan kecepatan akhirnya 0. VT dapat hasilnya negatif. Jadi negatif itu bukan perlambatannya sebesar negatif 3, perlambatannya sebesar 3, tapi negatif itu menandakan kalau dia mengalami perlambatan. Nah, sama seperti tadi GLB, Ibu ingin perjelas. Jadi maksud dari tadi ini A 2 meter per sekon kuadrat atau percepatan 2 meter per sekon kuadrat, artinya bahwa setiap detik kendaraan ini kecepatannya bertambah 2 meter per sekon. Jadi misal tadi kecepatan awalnya 25. Dalam 10 detik dia menjadi kecepatannya menjadi 45. Berarti nanti dalam 1 sekon, dalam 11 detik dia bertambah lagi, misalnya berarti menjadi 47. Jadi artinya setiap 1 sekon kecepatan kendaraannya bertambah 2 meter per sekon. Ibu lagi ya. Jadi kalau misal di soal ini kecepatan awal 25. Berarti kalau bertambah dalam 1 detik kecepatannya bertambah 2, berarti menjadi 27. Berjalan lagi kendaraan 2 detik, kecepatannya bertambah lagi 2, berarti menjadi 29.
Jadi setiap detik kecepatannya bertambah 2 meter per sekon. Itu maksud dari percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sama juga dengan yang perlambatan. Jadi perlambatan sama dengan 3 meter per sekon kuadrat, itu artinya setiap detik atau setiap 1 sekon kecepatannya berkurang 3 meter per sekon. Jadi misal Ibu ambil contoh di soal ini, dia punya kecepatan awal 30. Berarti detik kedua kecepatannya berkurang 3, berarti menjadi 27. Kemudian detik ketiga berkurang lagi kecepatannya sebesar 3, berarti menjadi 24. Jadi misalnya ketika kendaraan itu sudah mulai memperlambat atau mau berhenti di lampu merah. Jadi setiap detik kecepatannya berkurang 3 meter per sekon. Itu artinya dia mengalami perlambatan. Ya, mungkin sampai di sini dulu penjelasan untuk materi gerak lurus GLB dan GLBB. Silakan kalian coba kerjakan tugas ini di buku, kemudian nanti kalian kumpulkan di classroom ya. Nanti kumpulkan di classroom. Nanti seperti yang minggu kemarin, Ibu ketika memberikan soal, Ibu akan lampirkan pembahasannya. Ketika sudah berjangka waktu berapa hari, Ibu akan posting pembahasannya. Seperti jarak dan perpindahannya sudah Ibu posting di classroom. Silahkan kalian sesuaikan atau cek betul tidak jawaban kalian. Jadi ini ada 4 soal. Soal yang pertama itu Ibu kasih petunjuk sedikit. Jadi soal pertama ini berarti mengenai rumus GLB. Kamu pakai rumus GLB. Kemudian yang kedua, sebuah benda bergerak lurus beraturan. Berarti ini dia juga GLB. Kemudian yang ketiga, sebuah motor memperlambat. Berarti dia soal GLBB. Gunakan rumus GLBB. Yang keempat, percepatan, berarti ini rumus GLBB. Silakan kalian sesuaikan. Nah, nanti pada classroom juga Ibu posting mengenai ada 2 video yang bisa yang Ibu share link tautan video di YouTube. Silakan kalian tonton untuk menjadi bahan referensi. Semoga bisa dipahami. Jadi materi minggu ini ada 3 video yang Ibu kirim. Nah, 2 video itu adalah share link dari YouTube yang bisa untuk membantu kalian memahami cara penyelesaian materi gerak lurus GLB dan GLBB. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.